Baik, di kuliah ini saya memberikan sebuah ilustrasi, sebuah kasus yang saya ambil dari buku eh, yang saya copy paste saja dari buku. Yang saudara nanti bisa juga baca eh, beberapa buku, tapi ini saya ambil dari buku yang bahasa Indonesia ya, yang khusus dia tentang logika Pazi, Sri Kusuma Dewi. Ada juga yang kombinasi dari eh, seluruh metode-metode artificial intelligence ini. Sri Kusuma Dewi ini juga punya buku yang judulnya Artificial Intelligence ya. Di situ ada banyak penjelasan terkait dengan berbagai macam teknik-teknik dalam artificial intelligence yang diterapkan dalam bidang pengambilan keputusan gitu. Oke. Logika Pazi ini apa perbedaannya dengan yang bukan Pazi gitu. Eh, Logika Pazi itu bekerja dengan variabel linguistik. Linguistik itu maksudnya bahasa. Jadi kalau kita menanyakan kepada seorang mahasiswa bagaimana prestasi akademik Anda gitu, itu ada dua jawaban itu. Yang pertama, jawabannya nilai IP. Bagaimana prestasi akademik Anda? Oh ya, IP saya 3,25 gitu. Nah, ketika seseorang menjawab dengan 3,25 itu tidak punya makna dia. Kenapa? Karena ya memang tidak ada interpretasi di situ, meaningful ya. Dia tidak penuh dengan apa ya, meaningful ya. Jadi maknanya itu nggak ada justru gitu loh. Nggak ada justru. Eh, jadi tidak meaningful. Nah, ketika seorang mahasiswa ditanya, bagaimana prestasi akademik Anda? Oh ya, saya sangat baik gitu. Nah, itu lebih meaningful, ya, penuh makna dia. Seseorang ketika ditanya, bagaimana prestasi Anda? Dia jawab dengan, oh ya, prestasi akademik saya sangat baik. Maka yang bertanya itu juga akan punya interpretasi yang sangat luas ya. Bisa lebih luas dari apa yang dipikirkan oleh orang yang ditanya si mahasiswa itu. Nah, itu yang disebut namanya yang sangat baik itu kita sebut sebagai variabel linguistik. Itu perbedaannya. Jadi Pazi ini sebenarnya ingin bekerja sebagaimana manusia berpikir gitu. Makanya disebut dengan kecerdasan buatan. Salah satu teknik dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi metode-metode kecerdasan buatan ini sangat banyak ya. Ada namanya genetic algorithm, ada namanya eh, sistem pakar, ada namanya jaringan saraf tiruan, ada beberapa metode-metode lainnya ya, yang bekerja meniru pola pikir manusia dalam mengambil keputusan. Kira-kira begitu. Nah, kita langsung mengupas persoalan dalam contoh ini. Ini adalah sebuah contoh penerapan logika Pazi dalam perencanaan produksi ya, dalam sebuah industri. Nah, di contoh ini suatu perusahaan ya, perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Ya, dari data 1 bulan terakhir, ya, jadi kita cari data, ya, kita kumpulkan data 1 bulan terakhir, kita dapatkan perilakunya permintaan terbesar ya, mencapai 5.000 kemasan per hari. Jadi kita dapat data maksimum permintaan per hari itu 5.000 unit atau 5.000 kemasan. Sementara permintaan terkecil itu 1.000 kemasan per hari. Nah, ini kita dapatkan datanya. Dari mana? Ya dari data historis 1 bulan terakhir gitu. Jadi kalau Anda melakukan riset, kemudian Anda tentukan variabelnya, ya Anda temukan variabelnya, katakanlah salah satu variabelnya adalah banyaknya permintaan, maka Anda cek data historis permintaan produk itu, katakanlah 1 tahun terakhir, 2 tahun atau 5 tahun atau 24 bulan terakhir, 36 bulan terakhir. Anda cek yang paling kecil itu berapa, yang paling besar itu berapa. Nah, itu maksudnya. Jadi, kenapa data ini dibutuhkan? Karena kita akan menerapkan fungsi keanggotaan apa yang tepat untuk karakteristik dari variabel ini gitu. Ya, karakteristik variabel ini.
Saudara di dalam menerapkan Fuzzy Inference System, langkah yang paling rumit itu adalah menetapkan fungsi keanggotaannya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Fungsi keanggotaan itu ada kurva linier, ada kurva segitiga, ada kurva trapesium, dan ada beberapa kurva lainnya, kurva S, kurva Bell, kurva Gaussian, itu macam-macam ya turunan dari kurva Bell itu. Kalau kita ambil dua titik, paling banyak 5.000, paling sedikit 1.000, nah ini sudah menunjukkan indikasi kita pakai linier gitu, karena linier kan cuma dua titik kan gitu. Tapi kalau Anda ambil 3 titik, nah itu sudah mengarah kepada kurvanya segitiga gitu. Itu logiknya. Bagaimana ilmiah atau justifikasi ilmiah kita dalam pemilihan kurva gitu. Kapan saya pilih linier, kapan saya pilih segitiga, kapan saya pilih trapesium. Nah, itu ditetapkan oleh si peneliti berdasarkan karakteristik dari perilaku variabel itu. Gitu ya. Kalau kita hanya bicaranya paling sedikit dan paling banyak, Anda tidak mempertimbangkan rata-rata, ya Anda tidak mempertimbangkan rata-rata, artinya Anda mengabaikan titik tengah gitu loh. Kalau Anda hanya concern kepada persoalan itu pada 2 titik, paling sedikit berapa, paling banyak berapa, itu menunjukkan karakteristik dari bisnis itu, khususnya variabel itu ya, karakteristik variabel itu pada bisnis yang berlaku saat ini itu berperilaku seperti kurva linier gitu. Jadi Anda bisa memilih kurva linier. Jadi memang subjektif penetapan dari kurva ini dalam konteks industri dan bisnis. Nah, ini jadi berbeda kalau kita menerapkannya dalam skala laboratorium. Kalau kita menerapkan dalam skala laboratorium, memang harus ada banyak data yang harus kita kumpulkan dulu untuk kita plotting ya, sama seperti ketika saudara memilih menerapkan metode regresi ya. Metode regresi itu kan harus kita plot dulu, ya kan? Kita harus plot dulu, plot datanya itu. Dia mengikuti bentuk apa dari regresi data ini, gitu. Nah itu sedikit berbeda ya. Kalau di skala laboratorium yang Anda sedang melakukan eksperimentasi, kemudian ingin menerapkan kurva teknik Fuzzy untuk menganalisis, maka saudara membutuhkan fungsi keanggotaan yang tepat untuk eksperimentasi Anda, maka langkah-langkah yang harus Anda lakukan adalah melakukan eksperimentasi dulu. Jadi dilakukan eksperimen, ambil beberapa eksperimentasi sehingga Anda punya beberapa data, dan itu data diplot. Nah, lihat bentuknya, mendekati bentuk apa dia? Apakah memang hanya min dan max saja sehingga itu linear saja, atau memang mendekati bentuk segitiga, atau justru trapesium, atau justru bentuk bell. Ya, seperti kurva normal itu. Nah, begitu. Nah, itu prosesnya ya, proses kita di dalam menerapkan logika Fuzzy. Yang paling rumit itu memang menentukan fungsi keanggotaan. Nah, bagaimana caranya dalam kasus penerapan logika Fuzzy dalam pengambilan keputusan, justifikasi ilmiah dalam penentuan fungsi keanggotaan adalah pendapat dari kita peneliti berdasarkan karakteristik bisnis dari variabel yang ingin kita cari fungsi keanggotaannya gitu. Nah, saya lanjut ke berikutnya. Itu ada, setelah tadi ada permintaan, kemudian katanya ada persediaan. Apa tuh? Persediaan barang di gudang. Paling banyak barang di gudang itu ada 600 kemasan per hari. Paling kecil ada 1.000 kemasan per hari. Nah, gitu. Nah, kemudian perusahaan hanya mampu memproduksi barang paling banyak 7.000 gitu, per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM, ya, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Jadi kalau saudara perhatikan contoh ini, dia ada 3 variabel situ. Pertama permintaan, kedua produksi, dan yang ketiga persediaan. Dan ketiga-tiganya itu hanya menggunakan paling sedikit dan paling banyak gitu. Ya, paling sedikit dan paling banyak. Itulah karakteristik bisnisnya. Nanti dari sini kita justru bisa memperkirakan bahwa nih persoalan ini dapat direpresentasikan dalam bentuk fungsi keanggotaan kurva linier. Demikian. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya.
Oke, sampai di sini suara saya cukup jelas didengar? Jelas, Pak. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, itu tadi kasusnya. Apa pertanyaannya? Ya, dalam contoh ini pertanyaannya adalah saudara diminta untuk menentukan berapa banyak produk yang harus saudara produksi. Ya, berapa banyak produk yang harus saudara produksi jika permintaannya itu 4.000 kemasan, ya, permintaan 4.000 kemasan dan persediaan di gudang ada 300 kemasan. Nah, ini maknanya apa? Tadi di slide sebelumnya, ya, di slide sebelumnya inilah kondisi sistem kita. Ya, saudara tidak akan mungkin mampu memproduksi lebih dari 5.000 dan tidak permintaan itu tidak akan mungkin lebih dari 5.000 dan tidak mungkin kurang dari 1.000 gitu. Ini bisnisnya gitu, real system atau real world-nya, kondisi realnya. Kemudian kondisi realnya juga tidak mungkin persediaan Anda, stok Anda yang ada di gudang itu lebih dari 600, itu tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin juga kurang dari 100. Nah, itu kondisi sistemnya. Nah, itu yang mengunci existing system gitu ya. Jadi kalau nanti ditanya ada kondisi yang harus kita prediksi di luar sistem, maka kita katakan itu mustahil bisa dilakukan ya, karena memang tidak mencerminkan kondisi operasional atau existing sistem yang ada gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia bilang permintaannya 4.000. Saudara bisa cek ya, bisa cek permintaan kita memang antara 1.000 sampai dengan 5.000. Maka ini case ini, pertanyaan ini bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena nilai 4.000 itu berada di dalam himpunan 1.000 sampai dengan 5.000 tadi ya, berada di dalam interval itu gitu. Jadi kalau saudara tanya jika permintaannya itu 6.000, Anda nggak bisa analisis. Kenapa ya? Karena memang mustahil ada permintaan sebesar itu gitu ya. Mustahil gitu. Nah, itu yang kita sebut namanya kita mendefinisikan dulu sistem kita. Oke. Oke, nah, kemudian di sini persediaannya 300. Kita bisa cek kondisi sistem kita ya. Persediaan itu antara 100 sampai dengan 600. Nah, jadi pertanyaan ini akan bisa diselesaikan ya, menggunakan Fuzzy Inference System. Bisa diselesaikan. Oke. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan atau rules sebagai berikut, di slide berikutnya ini, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan ya, pertanyaan di atas tadi itu. Berapa yang harus kita produksi? Jadi kasus ini adalah sebuah sebuah sistem cerdas untuk bisa memberikan informasi kepada pengambil keputusan berapa banyak barang harus kita produksi dengan kondisi permintaannya 4.000, barang yang ada di gudang 300 gitu loh ya, barang yang ada di gudang 300. Oke. Kemudian logika Fuzzy ya, selain fungsi keanggotaan, di dalam logika Fuzzy, khususnya logika Fuzzy dalam konteks Fuzzy Inference System ya, atau untuk sistem penunjang keputusan, saudara harus memformulasikan yang disebut namanya aturan-aturan ya, aturan-aturan itu disebut namanya rule ya, aturan-aturan. Bagaimana cara memformulasikan aturan-aturan itu gitu ya, bagaimana memformulasikan aturan-aturan itu? Memformulasikan aturan-aturan itu secara ilmiah ada 2 cara. Satu, saudara memformulasikan aturan-aturan itu berdasarkan pendapat pakar. Jadi Anda cari pakar
misalkan kasusnya ini agroindustri susu, maka Anda carilah manajer-manajer agroindustri susu olahan. Anda tanya hubungan antara tiga variabel. Banyak yang diproduksi, berkaitan dengan banyak permintaan dan ketersediaan barang di gudang. Apa saja yang akan terjadi dari tiga variabel itu? Nah, maka si si pakar itu akan mengeluarkan, oh ya, kemungkinannya adalah satu, jika permintaannya itu turun, persediaannya itu banyak, maka produksinya harus dikurangi. Kemudian ada juga kondisinya jika permintaannya itu turun, persediaannya itu sedikit, maka produksinya itu harus dikurangi atau berkurang. Kemudian ada juga kondisi jika permintaannya itu naik, persediaannya itu banyak, maka produksi itu sebaiknya ditambah. Dan yang keempat, jika permintaannya itu naik, persediaannya sedikit, maka produksinya harus ditambah. Nah, ini contoh 4 rule. Nah, jadi banyak rule sebenarnya berapa banyak? Ya lihat dari berapa banyak variabel, saudara bisa hitung menggunakan kombinatorial kan? Anda bisa hitung. Sebenarnya dari 3 variabel kita ini bukan cuma 4 rule yang bisa diciptakan, tapi bisa kombinasi dari tiga faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Jadi sebenarnya ada berapa itu? 1, 2, 3, ada 9 ya. Jadi ini kombinatorial ya, menghitungnya kombinatorial. Jadi saudara mencari pakar yang memahami permasalahan ini, kemudian Anda tanya apa saja aturan-aturan secara industri, secara bisnis yang bisa terjadi, yang menunjukkan hubungan antara berapa banyak yang diproduksi dengan permintaan dan jumlah persediaan barang, begitu. Itu satu. Yang cara kedua, kita mempelajari dari literatur. Jadi kita dapatkan referensi yang berisikan aturan-aturan yang memang relevan, ya, aturan-aturan yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Itu Anda bisa langsung gunakan. Jadi intinya, rule itu tidak boleh ditetapkan oleh si peneliti. Bukan peneliti yang menetapkan rule itu. Tapi dalam teknis pelaksanaan riset, saudara boleh saja membuat list, aturan-aturan itu boleh saudara buat listnya. Saudara buat list, kemudian dari daftar aturan-aturan yang Anda formulasikan itu, nanti Anda validasi dengan cara membawa daftar aturan-aturan yang saudara buat itu kepada pakar. Nah, teknik itu disebut namanya penyusunan aturan-aturan berdasarkan pendapat pakar. Disebut dengan pakar. Gitu. Ya. Karena praktek riset belum tentu pakar yang akan kita temui itu dia memahami logika Fuzzy ini. Mau tidak mau kan harus kita siapkan itu. Ya, kita yang menyiapkan. Kemudian kita aja dialog sambil kita list. Oh, ini cocok, ini tidak cocok, ini cocok, ini cocok, ini tidak cocok gitu, sehingga akhirnya kita akan dapatkan aturan. Apakah sebuah Fuzzy inference system lebih akurat jika aturannya makin banyak? Belum tentu. Ya, belum tentu dia. Jadi yang menentukan akurat tidak akurat justru rasionalitas dari aturan itu. Ya, jadi jangan sampai ada sebuah aturan yang praktek bisnisnya itu tidak ada. Gitu ya. Contoh misalnya, permintaannya turun, persediaannya turun, misalnya gitu ya. Permintaannya turun, persediaannya turun, maka produksinya naik gitu, atau produksinya ditambah. Itu tidak mungkin. Masa permintaannya turun, stoknya sedikit, Anda lakukan memproduksi dalam jumlah besar. Itu kan praktek bisnis yang mustahil terjadi gitu. Jadi tidak mungkin jadi aturan. Oke, nah jadi aturan-aturan ini adalah aturan-aturan yang memang terjadi secara real di bisnis dan ada rasionalitasnya, ada logikanya, begitu. Ya. Jadi andai kata
secara teori, secara kombinatorial sebenarnya ada 12 aturan yang bisa diciptakan dari kombinasi variabel-variabel itu, tapi ternyata Anda hanya menemukan yang rasional itu 3 aturan, boleh saja. Jadi Anda cukup gunakan 3 aturan itu saja di dalam fuzzy inference system. Tidak harus semuanya, tidak harus 12 aturan itu Anda akomodir. Oke? Oke. Sampai di sini terkait dengan fuzzy fungsi keanggotaan dan juga terkait dengan rule. Ada yang ingin saudara tanyakan? Bisa di chatting di situ kalau ada yang ingin ditanyakan supaya saya bisa ulangi lagi ya sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Karena tahap berikutnya ini proses perhitungan-perhitungan. Silakan dituliskan di teks itu apa yang ingin Anda tanyakan. Oke, silakan silakan aja nanti ditulis pertanyaan nanti bisa saya jawab sekalian ya. Saya akan lanjutkan aja. Nah, setelah kita dapatkan rule-rule, maka kita bisa terapkan. Tadi kan pertanyaannya, ya, berapa kemasan makanan yang harus diproduksi jika jumlah permintaannya itu 4.000 dan persediaan yang ada di gudang ya masih tersedia sebanyak 300 kemasan gitu. Oke. Nah, kita punya 3 variabel fuzzy ya yang sudah kita modelkan tadi itu. Ya, kita punya permintaan, kita punya apa namanya persediaan dan produksi. Produksi ini variabel dependent ya. Jadi seolah-olah Y sama dengan AX tambah B, produksi itu adalah Y. Apa namanya? Variabel independennya itu adalah X tadi itu, gitu ya, gitu, yang akan memberi pengaruh terhadap nilai Y. Oke, nah di sini ya, ini saudara kalau perhatikan gambar, itu ada permintaan turun dari, kalau disebut turun itu dari apa namanya? Dari 5.000 ke ada permintaan turun dan ada permintaan naik gitu. Nah, permintaannya itu antara yang paling sedikit 1.000 dan yang paling banyak 5.000. Nah, saudara harus gambarkan dulu dalam bentuk kurva atau grafik representasi linear. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Saudara bisa lihat seperti gambar tersebut. Nah, ini sebenarnya gambarnya ini, ya gambarnya ini. Sorry, sebentar saya cari apanya nih, penunjuknya ini. Saya nggak tahu nih apakah penunjuk kursor saya ini bisa saudara lihat atau tidak gitu ya. Oke, jadi ini ada grafik turun dan ada grafik naik gitu. Jadi dari 1.000 ke 5.000 itu naik. Oke. Kemudian dari 5.000 ke ke 1.000 itu turun. Lupa kenapa grafiknya seperti ini. Nah, Anda perhatikan di situ ada nilai 0 sampai 1 ya, yang gambar mu dalam kurung X, itu yang kita sebut nanti namanya derajat keanggotaan atau dikenal populer dalam logika fuzzy itu namanya alpha cut ya, huruf alpha ya, alpha cut potong ya, alpha cut itu yang populer ya, disebut alpha cut. Oke. Nah, di alpha cut kenapa di sini angka 1 turun? Itu berarti menunjukkan kalau nilainya 1.000 itu yang paling rendah permintaannya itu. Kalau nilainya 5.000 itu yang paling tinggi. Makanya nilainya tuh ada pada nilai alpha cut 1 itu kalau sudah perhatikan yang paling atas. Jadi nilai alpha itu antara 0 sampai dengan 1. Antara 0 sampai dengan 1.
Kemudian kenapa grafiknya itu tidak menyentuh titik 0,0 ya, koordinat 0,0 ya, karena memang kalau titiknya berada di titik 0, seolah-olah kalau berada di titik 0 artinya permintaan itu diizinkan, boleh tidak ada permintaan. Ya, boleh tidak ada permintaan. Itu maknanya. Nah, di kasus ini kan sudah jelas tadi dinyatakan ya di dalam data contoh ini, permintaan yang paling kecil itu 1.000, maka Anda akan berhenti di titik 1.000. Ya, Anda perhatikan grafiknya itu berhenti di titik 1.000. Permintaan paling banyak itu 5.000. Oke. Nah, sekarang kita di kasus kita ini telah ditetapkan bahwasannya permintaan itu 4.000 gitu. Jadi kalau 4.000, saudara lihat, perhatikan gambar grafiknya itu, ya 4.000 itu dia menyentuh garis kurva turun dan juga kurva naik, gitu. Nah, sebenarnya angka 4.000 itu bisa masuk kategori permintaannya bertambah atau permintaannya itu berkurang. Nah, itu sebenarnya apanya? Makna membacanya. Maka kita akan lihat nilai 4.000 itu berpotongan pada kurva turun dengan nilai alfa cut 0,25. Sementara pada perpotongan kurva naik, nilai alfanya itu 0,75 ya, 0,75. Oke. Nah, nah itu dari mana tuh dapatnya gitu. Nah, kita bisa lihat dari rumus. Jadi rumus ini ini adalah rumus yang bisa diturunkan dari bentuk representasi kurva kurva fungsi keanggotaan ya. Itu sudah ada rumusnya, saudara tinggal lihat di buku saja lah ya. Saya nggak bisa jelaskan karena memang ini harus digambarkan itu ya. Saya nggak punya pena elektronik. Sebenarnya saya punya whiteboard sih di Skype ini, cuma sayangnya saya tidak punya tidak punya pena elektronik, jadi nggak bisa coret-coret ini. Ya pelan-pelan aja, nanti saudara baca di banyak buku lah gitu. Nah, saya hanya ingin menjelaskan ya, formula ini. Nah, nanti dari sini kita akan tahu nilai 4.000 itu ya, itu alfanya itu berapa atau derajat keanggotaan. Di sini kan ada istilahnya nilai keanggotaan.